Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Pada sore hari ini kita benar-benar menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sebaiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada, amin, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ya Tuhan, oleh sebab anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada ya Tuhan, karena kasih-Mu ya Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih, amin. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, amin. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kesungguhan hati Tuhan. Oh, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengerti setiap umat-umat-Mu. Ya Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sampai kesempatan kali ini kami boleh menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Fitri yang akan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada lagi pada pagi hari ini, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalamnya, baik singer, WL, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar tetap tinggal dalam urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama-sama saat ini kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Mari saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri
sayang untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, Tuhan kita baik, amin. Dan bersyukur bos Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tak pernah berubah dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan, dan kami tak akan goyah. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu yang akan selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan sebab Kau sertaku sejauh langit. Haleluya Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Haleluya. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab
Sama-sama katakan, sejauh langit dan bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat setiap kesempatan dan momen yang Kau berikan bagi kehidupan kami semua Tuhan. Untuk kami bisa bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Untuk kami bisa menikmati ibadah mungkin secara online. Tapi kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, kebaikan-Mu tetap sama dalam kehidupan kami semua Tuhan. Oleh karena itu kami akan mempergunakan waktu yang ada. Kami akan memberikan hidup kami Tuhan, untuk kami ditaburi kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai pikiran lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang tersampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu, yang tersampaikan adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semua. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kita sudah memasuki beberapa bulan di masa yang boleh dikatakan masa yang cukup berat ya, di berbagai bidang, di berbagai tempat, bahkan seluruh dunia ini sedang mengalami masa yang cukup berat. Namun sekarang kita sudah memasuki masa di mana kita akan memasuki the new normal ya. Kita sedang beradaptasi, kita sedang mempersiapkan diri kita semua untuk bisa tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi tugas kita semua. Oleh karena itu kita semua, khususnya kita semua orang-orang percaya, kita butuh kekuatan, kita butuh dorongan dalam kehidupan kita semua untuk tetap bisa beraktivitas,
tetap bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita. Pada saat ini firman Tuhan berjudul tetap kuat di waktu yang berat, ya kan? Saya yakin masa-masa ini sekali lagi saya katakan bisa dikatakan masa yang cukup berat, ya kan? Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa tahun ini adalah tahun yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Tapi kita semua tahu bahwa seluruh dunia pun mengalami masa yang berat ini. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan kita butuh kekuatan baru. Dan kita percaya dari mana kekuatan itu berasal? Dari firman Tuhan, dari Tuhan itu sendiri. Di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6 dalam Alkitab elektronik dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kita akan fokus kepada bagian A dalam ayat pembacaan ini, yaitu berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Artinya diberkatilah, dalam bahasa Inggris itu memakai kata diberkatilah orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ya, kita secara manusia kita punya kekuatan, ya kan? Secara jasmani kita punya kekuatan, ya kan? Secara mental kita juga punya kekuatan kan untuk menghadapi situasi-situasi. Tapi ada saatnya di mana semua kekuatan yang secara jasmani kita mungkin kita sudah tidak mampu lagi, ya kan? Secara mental mungkin kita bisa jadi kita down, ya kan? Secara jasmani kita mulai mengalami keterpurukan, ya kan? Mulai merasa capek, udah mulai mungkin merasa putus asa. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, berbahagialah atau diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Engkau ini adalah huruf besar, artinya Engkau adalah Tuhan, ya kan? Artinya Tuhan. Artinya diberkatilah orang, berbahagialah orang yang kekuatannya itu ada di dalam Tuhan. Yang hidupnya hidup di dalam Tuhan. Yang hidupnya hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu tahu di saat kita ini sedang mengalami masa yang berat, di saat kita sedang mengalami masa yang sukar, kita harus terus mengingat bahwa Tuhan tidak menciptakan kita manusia hanya menciptakan begitu saja. Tapi Tuhan punya tujuan. Dan salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita menjadi pribadi yang kuat, ya kan? Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua adalah supaya kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sanggup melewati segala macam kondisi dan keadaan, ya kan? Pribadi yang menjadi kuat yang pertama adalah kuat di dalam Tuhan. Jelas, ini yang menjadi dasar dalam kehidupan kita semua. Yang kedua adalah menjadi kuat di dalam kasih, ya kan? Yang ketiga, kita menjadi kuat karena kita ini dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus. Yang keempat, kita menjadi kuat karena kita ini punya pengharapan. Saudara bisa membayangkan secara jasmani sekuat apapun orang itu, secara materi seberapa kaya orang itu, seberapa apa yang dia miliki, secara kemampuan mungkin dia banyak hal. Tapi kalau dia tidak punya pengharapan, dia akan menjadi orang yang paling lemah. Lalu tujuan Allah menjadikan kita pribadi yang kuat. Kita menjadi kuat karena kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan Allah supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Namun seringkali pasti ada pertanyaan dalam kehidupan kita semua. Mungkin saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah punya ini dan saya sudah punya itu dan saya sudah mencapai ini, saya mencapai berbagai hal yang mungkin hanya bisa diimpikan orang lain. Tapi kenapa saya masih merasa bahwa saya lemah untuk menghadapi sesuatu? Oleh karena itu firman Tuhan datang dalam kehidupan kita semua. Sehingga pertanyaan bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di masa yang berat ini. Ini yang menjadi bahasan firman Tuhan pada saat ini. Yaitu yang pertama adalah supaya kita tetap kuat di masa yang berat ini, atau bahasa lain di masa yang sukar ini, adalah kita sebagai orang percaya adalah yang pertama,
kita selalu menantikan atau merindukan Tuhan. Ada sebuah kerinduan dalam kehidupan kita semua. Kita selalu menantikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, ya kan? Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kekuatan di dalam Tuhan. Kita rindu di dalam Tuhan. Kita rindu terus dipenuhi oleh kekuatan yang datangnya dari Tuhan saat kita terus merindukan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Apa sih artinya kita ini menantikan atau merindukan Tuhan? Kita ini ibarat seperti seseorang yang terus berharap kepada Tuhan. Ya kan? Orang yang terus mengandalkan atau menyandarkan diri kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita semua. Jadi perhatikan kunci yang pertama supaya kita tetap kuat di masa yang berat dan sukar ini. Kita tetap terus memiliki sebuah sikap hati, sikap hidup yang merindukan Tuhan. Ya kan? Ada banyak cara kita merindukan Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang memuji Tuhan, kita datang membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan firman Tuhan, ya kan? Itu bagian dari mana kehidupan kita semua adalah kehidupan yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Hal yang kedua di sini, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di masa yang berat ini? Yang kedua adalah tetap berseru kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan, ya kan? Dia berseru kepada Tuhan ibarat ketika dia sudah mengerjakan sesuatu yang dia bisa kerjakan dengan segala daya dan upayanya. Namun dia tidak mampu dan dia butuh seorang pribadi yang lain menolong kehidupannya. Itulah di saat dia berseru. Dan kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita meminta pertolongan kepadanya. Karena kita tahu bahwa Dialah sumber pertolongan dalam kehidupan kita semua. Di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Luar biasa, ya kan? Saat kita berseru, Tuhan itu menjawab. Mungkin seringkali kita tidak peka akan jawaban Tuhan, ya kan? Sehingga mungkin kita seolah-olah, oh sepertinya Tuhan tidak menjawab ya. Tuhan selalu menjawab apapun bentuk doa, apapun bentuk seruan kita semua. Yang kita perlukan adalah kepekaan hidup kita untuk mengerti jawaban Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita semua. Tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah meminta pertolongan kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sambil kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh pekerjaan kita, tugas kita, apa yang menjadi pergumulan kita kerjakan, kita hadapi di dalam Tuhan. Kita percaya kita akan dimampukan oleh Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di masa yang berat ini dan masa yang sukar ini, masa yang menekan ini, adalah mendekat kepada Tuhan. Ini kunci yang penting, saudara-saudaraku. Hidup kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Memberikan waktu untuk Tuhan, mengisi hati dan pikiran kita melalui firman Tuhan, melalui hubungan kita secara intim kepada Tuhan, melalui puji-pujian, melalui doa, melalui penyembahan. Itu adalah cara kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mazmur 105, Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang keempat
Demikian bunyi firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mencari adalah berarti kita bertindak secara aktif untuk kita berjalan mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, ya kan? Oh Tuhan, aku merindukan Engkau, ya kan? Mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada firman Allah, melekatkan diri, ya kan? Kepada firman Tuhan. Dikatakan sekali lagi, carilah Tuhan dan kekuatannya, iya kan? Dan kekuatan di dalam Tuhan adalah firman Allah itu. Kekuatan di dalam Tuhan adalah campur tangan Tuhan itu sendiri. Kekuatan di dalam Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Itulah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kekuatan Tuhan adalah penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hal yang keempat sebagai bahasan yang poin yang terakhir, yaitu yang menjadi dasar keyakinan kita semua, yang menjadi dasar iman kita semua, yaitu percaya kepada Tuhan. Supaya kita kuat di masa-masa yang berat ini, di waktu yang berat ini, tetaplah percaya di dalam Tuhan. Satu ayat-ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua, Filipi 4 ayat 13. Saya yakin saudara semua sudah hafal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat yang luar biasa, ayat yang begitu menguatkan secara pribadi. Saya selalu mengingat di masa-masa yang sudah, saya selalu ingat segala perkara. Perhatikan, segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu juga bagi kita semua yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang mendekatkan diri kepada Tuhan, yang terus berseru kepada Tuhan, yang terus menanti-nantikan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan kita semua. Ayat yang terakhir di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Mungkin saudara yang menyimak bisa membacakan bersama-sama dengan saya. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Ayat yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita semua. Ayat yang memberikan sebuah dorongan yang luar biasa. Ingat, hendaklah kamu, saya, dan saudara kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita percaya Tuhan punya kuasa, kuasa itu diberikan bagi kita semua orang percaya yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau setia kepada Tuhan, yang terus mau berharap kepada Tuhan. Akhir kata firman Tuhan mengatakan, tetaplah kuat dan terus percaya kepadanya, dan kiranya Tuhan Yesus, dan kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita semua, menyertai dan menolong kita semua. Sebelum kita akan memasuki perjamuan kudus, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan terima ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami kuat karena kami ada di dalam Engkau. Kami kuat karena kami terus menantikan Engkau. Kami kuat karena kami terus berseru kepada Engkau. Kami kuat karena kami tetap mendekatkan diri kepada Engkau. Kami kuat karena kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu itu nyata. Berikan kami yang hati dan pikiran yang peka akan setiap jawaban-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus berserah kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus percaya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Haleluya. Amin.
salibnya selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima perjamuan suci pada saat ini. Dan kita percaya bahwa melalui perjamuan ini kita terus mengingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kebaikan-Mu luar biasa. Karya-Mu begitu luar biasa bagi kehidupan kami untuk menebus kami dari setiap dosa kami. Di tangan kami ada roti ya Tuhan, yang melambangkan tubuh-Mu, yang terpecah-pecah, yang tercabik-cabik di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dan kiranya hidup kami melalui perjamuan ini, kami terus mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa yang tidak terhingga bagi kehidupan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menikmati tubuh-Mu, supaya kami boleh bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita menikmati tubuh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah, yang terkucur di atas kayu salib, menyucikan. Darah Yesus menyucikan kehidupan kita semua. Darah Yesus membasuh kehidupan kita semua. Darah yang tidak ternilai ini menyucikan, sekali lagi menyucikan kehidupan kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, darah-Mu membasuh kehidupan kami yang penuh dengan dosa, kembali disucikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menikmati darah-Mu bersatu di dalam kehidupan kami, menjadi pengingat bagi kami, untuk kami terus mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menikmati darah Yesus ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Setiap pribadi yang menyaksikan dan mengikuti perjamuan suci ini, mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, menebus kehidupan kami, menjadi karya yang tidak terhingga bagi kehidupan kami, menjadikan kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau sucikan, Engkau basuh dengan darah-Mu ya Tuhan,
untuk menerima kehidupan yang kudus, menggapai tujuan kehidupan kami sampai kepada tujuan yang sempurna, yaitu sampai kami tiba di surga yang mulia. Oleh karena itu Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kami terus akan mengingat, kami akan terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah yang sudah kami laksanakan sampai kepada ibadah perjamuan kudus ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus berserah kepada Engkau, kami mau berseru terus kepada Engkau, kami mau terus mengucap syukur kepada Engkau. Apapun keadaan, situasi yang sedang kami alami saat ini, baik sukacita, baik sedang mengalami tekanan, kami percaya Tuhan Yesus menolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segenap jemaat dan siapapun yang menyaksikan ibadah ini diberkati Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah ini. Kiranya berkat damai sejahtera anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya di atas kayu salib menjadi bagian kehidupan kita semua. Dan tuntunan Allah Roh Kudus mulai sekarang, esok, sampai kedatangan kali kedua kali Tuhan Yesus datang ke dunia menjemput kita. Dan kiranya berkat sukacita, tuntunan daripada Allah Roh Kudus tetap nyata dalam kehidupan kita semua mulai sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah perjamuan kudus pada saat ini. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan kita tetap terus berdoa kiranya dalam waktu dekat ini kita bisa beribadah secara normal, tapi dengan protokol yang baru, dan kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.